Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam Itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini, peka dong. Masih ditemani bintang tamu kita, ada Mas Ageng Kiwi di studio. Ini Masya Allah nih, bicara masalah tentang orang yang pengen bantu ya Bu ya. Biasanya nih setiap orang ini ada niat kecilnya itu selalu pengen ngebantu. Ngebantu nggak perlu ngeliat buat siapa, bagaimana, di mana. Kadang-kadang kayak gitu ya. Kita orang niat orang pengen kasih aja. Tapi ada yang kadang-kadang tuh rasa hati kecil kita itu ragu nih. Jangan-jangan saya kasih bantuannya tapi disalahgunakan nih. Takutnya karena dia begini, ntar lagi dibuat minum khamer lagi. Ntar begini malah dibuat ini lagi. Ah, ini bagaimana caranya jika bantuan kita berikan kepada orang lain ini disalahgunakan sama orangnya. Nah, kita minta penjelasannya yuk dari guru kita kembali. Ustadz Maulana, mohon izin waktunya, silakan Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz Ahmad Fadli. Jamaah! Hei! Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di bulan Rajab bulannya Allah, Sa'ban bulannya Nabi, Ramadan bulannya umatnya Nabi. Amin. Ayo puasa ya Bu. Puasa ya Bu. Puasa Rajab ya Bu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Amin. Jamaah. Hei! Persoalan orang yang kita bantu itu dia mau berbuat, dia mau apakan, terserah. Yang penting kita berbuat baik. Betul apa benar? Terserah. 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 Gak usah lagi tanya. Kamu orangnya apa? Kamu dari mana? Gak usah, bantu saja. Sebagaimana tadi pengalamannya Ustadz Habib Novel tadi dari Korea Selatan. Yang dibantu sama orang, itu kepekaan. Kewajiban kita adalah tolong menolong. Sekali lagi, tolong. Kita tidak perlu tahu siapa dia, dari mana dia. Apakah saya serahkan sumbangan saya, dia memanfaatkan atau dia salah gunakan, terserah. Yang penting saya sudah memberikan, terserah dia mau diapakan itu sumbangan, mau diapakan terserah. Yang penting saya sudah kasih dia. Apalagi kalau ada orang datang ke rumah kita mengetuk pintu untuk minta sumbangan, bantulah dia. Bantulah dia. Karena kenapa? Jamaah. Oh jamaah. Karena mohon maaf, tidak semua rumah didatangi. Pasti pengemis itu datang ke rumah kita karena sudah dipilih. Karena tidak mungkin orang datang pengemis itu datang ke rumah orang miskin juga. Assalamualaikum, minta sumbangan. Katanya kalau punya rumah sama, nggak ada. Berarti kalau rumah kita terpilih, berarti kita dipilih bahwa kita mampu untuk memberikan sumbangan. Ini ada datang minta sumbangan, bukannya dibantu, dimarah-marahin. Kok kasih gak? Enggak, ngapain marahin? Jamaah. Konsekuensi dari loyalitas menjadi seorang muslim. Orang muslim itu harus peka. Apa tadi kata-katanya Habib? Habib, kalau orang muslim Harus peka terhadap sama muslim. kalau manusia, Peka kepada manusia yang lain. kalau makhluk, Peka pada makhluk yang lain. ya tepuk tangan dong. Itu, Anda makhluk, iya, peka sama yang makhluk. Anda manusia, iya, peka sama manusia. Anda muslim, iya, peka sama orang muslim. Karena kita bagaikan bersaudara. Tahu bersaudara? Sama-sama hidup. Sama-sama bersaudara. Ibu, biasanya memang kalau di luar negeri itu kita terasa dekat sama keluarga kita ya. Iya sesama, aduh ini hidungnya sama dengan hidung saya. Berarti satu negara sama saya. Ini ukurannya sama dengan ukuran saya. Maksudnya tingginya. Apalagi pecinya, kan kelihatan banget itu. Betul. Apalagi sama-sama orang yang perantauan. Dan Ustadz, dia jahat, dia salah gunakan. Yang jelas kita bantu dia, bantulah orang yang berbuat zalim dengan mencegah dia Masya berbuat Allah. zalim. Tapi bicara masalah sedekah tadi kita nggak usah pengen tahu kemana nih larinya bagaimana, Iya. apakah dia salah gunakan, pokoknya kita nggak usah tahu Ustaz ya. Iya. Pokoknya niat kita udah baik sedekah karena Allah, Cuma terserah gitu. memang ada baiknya kita bersedekah dengan terbaik.
Mm-mm. dengan sasaran yang tepat. Mm-mm. Saya rasa, Ustadz saya kasih daster tapi laki-laki. Ya jangan. Tidak apa-apa kan dia punya istri. Oh iya. Tidak ada masalah. Oh, tapi Waktu istrinya korban di Lombok, Oh, ya iya. Allah ibu-ibu lebih banyak menyumbang perempuan daripada laki-laki. Lebih Masya banyak Allah. daster yang dikirim ke sana. Iya. Sampai-sampai bapak-bapak pakai daster. Iya, karena nggak ada baju darurat saat itu, Masya Iya. Allah. Ustaz jazakallah khair, makasih banyak ya atas tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kita kasih kesempatan lagi nih, bintang tamu kita nih, Mas Ageng nih udah jauh-jauh datang nih. Ada yang mau ditanya lagi nggak sama guru-guru kita boleh? Iya, alhamdulillah sekali banyak pertanyaannya untuk Habib Novel nih. Ada nggak sih Habib yang sekiranya kita jadi membuat punya perasaan tidak peka terhadap lingkungan atau mungkin teman-teman atau mungkin lingkungan sekitar kita, tetangga kita gitu. Ada nggak penyebabnya apa Bib? Wah, monggo Bib, dijawab langsung Bib. Pertanyaannya mudah. Mudah, jawabannya susah. Jawabannya susah. Iya. Karena kalau dijawab singkat, nggak nyelesain masalah. Mm-mm. Ini masalah hati. Masya Allah. Ya, masalah Masalah hati. Belum tentu orang yang secara zahir ibadahnya bagus, hatinya peka kepada yang lain. Ya, bisa jadi orang yang secara zahir ibadahnya nggak bagus, tapi hatinya peka pada yang lain. Ini hatinya beku, hatinya kaku, ya, hatinya nggak pernah kumpul dengan hati-hati yang memang susah. Makanya kalau pengen ya, bisa peka pada yang lain, itu diantaranya ya mau kumpul sama orang-orang yang susah. Itu doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsyurni fi zumratil masakin. Saking pekanya dan pedulinya Nabi Muhammad SAW kepada orang yang susah. Untuk membesarkan hatinya orang-orang yang susah sampai Nabi berdoa, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku kelak bersama kelompok orang-orang miskin. Nah, ini kumpul sama orang yang susah, orang yang sakit, orang yang punya masalah, itu melatih hati kita untuk peka pada orang lain. Nah, sementara sekarang kumpulnya pada orang yang banyak makan, kumpulnya pada orang yang kaya-kaya, ya, kumpul sama orang-orang yang hidupnya enak, bagaimana bisa peka kepada yang kurang enak. Masya Allah. Nah, penyebabnya itu, jadi hati sudah terbiasa untuk melihat dirinya, nafsunya. Ya, enggak melihat susahnya orang lain. Perkara hati ini Ustadz Fadli. Ini Masya Ya, Allah, Ki Ageng. makasih banyak Masya nih Allah. Bib nih. Kemarin juga kita baru jalan-jalan sama Ustadz Syam. Ini kita bilang, kita ngobrol Ustadz Syam ya. Kalau kita selalu ngelihat ke atas, ini Enggak kita akan diajak. ngerasa diri kita kurang terus. Kemarin jalan Ustadz lagi berdua. pergi waktu itu. Nah terus kita lihat ke bawah kemarin ya, ngelihat orang-orang pemulung. Ya Allah, kita ngerasa ya Jadi Allah bersyukur. sepulang dari sana langsung ngobrol ya Mas Fadli, langsung Iya. ngomong, ini kalau kita keseringan ngumpul sama orang kaya pengen beli ini, pengen beli itu. Nah. Tapi ngelihat orang yang susah, jadi rasanya lebih banyak bersyukur. Oh, banyak lebih bersyukur peka dengan apa yang lagi. udah kita punya. Ini Masya Allah. Makasih banyak ya Mas Ageng, Habib, Terima makasih kasih, banyak Habib, jazakallah terima khair kasih jawabannya. banyak, ya. Tepuk tangan dong buat Mas Ageng Kiwi, pertanyaannya bagus banget. Nih, kita lanjut lagi nih sekarang nih ya. Kalau tadi Habib Novel udah ngejelasin nih, banyak banget ternyata keutamaan-keutamaan dari orang yang bisa peka terhadap orang lain. Nah sekarang saya pengen tahu juga nih, mungkin semua juga sama nih pengen tahu. Seperti apa sih cara Rasulullah dan para sahabatnya dalam hal peduli terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Yuk kita minta penjelasan kembali. Yang terhormat Habib Novel, mohon izin waktu silakan, monggo. Ya, terima kasih kepada Ustadz Fadli ya. Ibu-ibu sehat semuanya? Iya. Punya utang? Nah, begini cara Rasulullah SAW peka. Islam itu tidak pernah ya menyuruh orang miskin minta. Islam tuh nggak pernah menyuruh orang susah minta. Makanya pernah itu di Palembang, Masya Allah, ada satu orang kaya raya dijuluki warga Palembang wali duit. Ya wali duit. Ya orang yang kaya ini hebat. Saya pernah bertemu, beliau serahkan pembukuan. Ya asetnya itu setiap bulan Ramadan semua ustadz dipanggil. Ya tolong nih dihitung kekayaan saya, nih bendahara saya, nih aset saya. Hitung zakatnya, nanti kalau sampai ada zakat saya nggak dikeluarin, kalian para ustadz, habib tanggung jawab di hari kiamat. Keren bener nih kalau dicontoh sama semua orang kayak di Indonesia ini ya. Nah kemudian setiap tuh Pak RT, Pak RW diminta perwakilannya. Ini orang susah di kampungmu siapa? Daftar namanya. Saya nggak mau ada orang miskin datang ke rumah saya. Nanti saya ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semuanya dikirimkan. Nggak ada orang miskin datang ke rumah beliau. Semuanya dikirimkan.
Dan itu yang setiap pagi dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tuh habis sholat subuh yang ditanyakan apa? Rasul nggak nanya macam-macam. Apakah di antara kalian ada yang hari ini keluarganya meninggal dunia? Ada teman kita meninggal dunia nggak hari ini? Maka kalau ada, Nabi SAW mau melayat jenazahnya. Ya, mau menyolatkan jenazahnya. Kemudian Rasul juga bertanya SAW, kalau dijawab nggak ada yang meninggal, ada nggak yang sakit hari ini? Maka Rasul pun menjenguknya. Kalau ternyata meninggal nggak ada, sakit nggak ada, baru Rasul nanya pada sahabat, semalam ada nggak yang mimpi sesuatu? Kalau ada, saya akan terjemahkan mimpinya. Saya akan tafsirkan mimpinya. Artinya apa? Nabi aktif bertanya tentang keadaan lingkungan, keadaan saudaranya, keadaan temannya. Sementara kita nunggu diminta, seperti kata Ustaz tadi, sudah diminta pun nolak. Ya udah ditolak, diminta pun nolak. Nah yang lebih hebat, nih ya, yang lebih hebat, Islam tuh mengajarkan kita mencari orang-orang yang memang tidak tersentuh. Ya orang-orang enggak tersentuh. Orang yang mahjub. Orang yang tertutup dengan kondisinya. Apa itu? Musta'fifin. Jadi orang yang dia tampaknya kaya, tampaknya punya, tampaknya mampu, tampaknya ya. Karena dia walaupun hidupnya susah, pakaiannya itu dia rapi. Walaupun hidupnya susah, enggak pernah ngeluh. Wajahnya selalu senyum. Padahal hutangnya banyaknya luar biasa, mirip ibu-ibu ini ya. Walaupun senyum-senyum tapi hutangnya banyak. Nah yang begini ini harus dicari. Lebih lagi yang saudaranya kaya. Jadi kalau punya saudara kaya, ya punya kerabat kaya, kadang kita lihat, oh itu pamannya kaya kok. Pasti dibantu pamannya itu. Oh itu kakaknya kaya kok. Pasti dibantu kakaknya. Ini salah. Kalau mau membantu jangan lihat pamannya, jangan lihat kakaknya. Kita lihat nih orang susah ya. Kita cari itu betul susah, kita bantu. Dan jangan tertipu oleh penampilan. Kadang penampilannya susah, padahal enggak susah. Kadang penampilannya enggak susah, padahal dia susah luar biasa. Kuncinya di situ, rajin bertanya dan mau melihat kondisi orang lain. Singkat cerita, pernah suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, 1 menit kurang lebih insya Allah saya ceritakan kalau bisa. Enggak bisa, bersambung episode berikutnya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu datang nih jalan lapar nih ya, enggak makan berapa hari. Lewat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Saat itu nanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq satu ayat Al-Quran. Tujuannya apa? Biar diajak ke rumah. Lah kebetulan Sayyidina Abu Bakar lagi tergesa-gesa, jadi nggak diajak ke rumah. Kemudian Sayyidina Umar juga lagi tergesa-gesa, nggak diajak ke rumah. Lewat Nabi Muhammad SAW. Ya, belum nanya, Abu Hurairah belum nanya apa-apa, Rasul sudah bersabda, Abu Hurairah ayo ikut saya ke rumah. Ya ikut ke rumah, seneng Abu Hurairah karena mau diajak makan oleh Nabi Muhammad SAW. Oh itu ceritanya panjang dan lebar, nggak bisa dalam waktu 1 menit. Nah insya Allah bersambung episode berikutnya. Terima kasih. Masya Allah. Salam barokah. Masya Allah, jazakallah khair, makasih banyak Habib ilmunya. Ya Allah ini senang banget ya Bu ya. Tadi saya senang, maksudnya apa yang dikatakan oleh Habib ini jangan sampai orang itu datang ke tempat kita. Iyalah. Itu yang bagus. Apalagi zakat. Iya. Harusnya kita bawa zakat itu berikan orang. Bukan Kan orang itu- dibikin ngantri. Iya, nggak ada. Maaf ya, saya pinjam kata-kata ini. Astagfirullah. Nggak ada toilet yang antri, tapi kita yang datang ke toilet. Iya benar. Aduh ya Allah. Tepuk tangan dong Bu. Masya Allah ini hati kita ini kayaknya makin tergerak ya Bu ya. Insya Allah ya Bu ya. Makin peka terhadap orang lain. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah nih. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Al-Quran Menjawab. Mohon izin waktunya Habib Bagir, Ustadz Syam untuk maju ke depan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Islam itu indah. Mengajarkan kita saling menolong, mengajarkan kita saling bantu-membantu. Namun Islam juga mengarahkan kita. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan siapa dan kepada apa yang harus kita saling tolong-menolong. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tolong menolonglah kamu di dalam mengerjakan kebaikan, di dalam bertakwa kepada Allah,
Artinya saling bantu-membantu dalam beribadah, saling mengajak dalam kebaikan, menolong orang yang mungkin masih jauh dari Allah, bagaimana dia supaya dekat dengan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, janganlah sampai kita tolong menolong dalam perbuatan dosa. Janganlah sampai kita tolong menolong dalam kesalahan. Janganlah sampai kita tolong menolong dalam kemaksiatan. Bahkan Allah juga mengingatkan kita, jangan kita tolong menolong dalam permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya siksa Allah sangatlah berat. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling tolong menolong, saling peka, saling bantu membantu, bahkan di dalam urusan dunia, di dalam meminjamkan uang. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana jika kita berniat untuk membantu orang lain, meminjamkan uang, namun ternyata orang tersebut kesulitan dalam membayarnya, maka kita berusaha menunggu, bersabar, tidak menyakitinya, dan bagaimana kita berusaha dari orang yang punya utang tersebut agar membayarnya sampai apa? Sampai dia membayarnya. Maka jika ada orang yang lebih mulia lagi, dia yang mau memaafkan, dia yang mau mengislahkan daripada hutang tersebut, jauh dia mendapatkan kebaikan, jauh mendapatkan kemuliaan di atas daripada itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, memerintahkan kita, bahkan dalam sampai hal yang kecil seperti itu diperingatkan oleh Allah. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu. Sebab mungkin karena kurang pekanya kita dalam kesulitan orang lain yang memiliki hutang kepada kita, ketika kita menagihnya, menjadikan rasa sakit, rasa pedih, rasa peluh dalam dirinya, maka memaafkanlah lebih baik. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita sampai di dalam berhubungan pun kita harus memiliki rasa peka. Apabila ada yang mengucapkan salam penghormatan kepada kita, maka jawablah salam penghormatan tersebut dengan salam yang lebih indah, dengan salam yang lebih baik. Di mana ketika ada orang berucap Assalamualaikum, kita dianjurkan menjawabnya dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kesempurnaan tersebut mengajarkan kepada kita bagaimana untuk peka dengan perasaan orang. Atau jika kita tidak mampu, maka jawablah salam tersebut dengan salam yang sama, dengan salam yang serupa. Mengajarkan kita untuk menjaga perasaan orang lain. Minimal menjawab salamnya, tersenyum kepadanya. Inilah Islam itu indah. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih banyak buat guru-guru kita ini, Ustadz Syam, Habib Bagir, atas ilmunya yang mudah-mudahan bermanfaat pastinya buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Buat semua yang di studio dan juga yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita akan mendengarkan kembali tausiah dari guru kita yang akan dibawakan oleh Ustadz Maulana. Dan juga nanti kita akan mendengarkan kembali nih buat yang di rumah langsung siapin catatannya ya. Karena nanti akan ada amalan dan doa yang kira-kira harus kita bacakan nih. Agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang akan dibawakan oleh guru kita yang terhormat ada Habib Novel. Ini Masya Allah. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.